Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rayhana Najwa Mariadi dengan NPM 220510100520. Saya berasal dari Departemen Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Syafala. Di sini saya akan membuat video tutorial untuk mengolah data dan menganalisis menggunakan rancangan acak kelompok faktorial dengan menggunakan aplikasi SPSS. Nah, sebelumnya teman-teman harus menyediakan data yang telah diletakkan di spread atau di spread atau di Excel. Nah, di sini saya sudah melampirkan data yang dapat dilihat dari layar, yaitu hasil 3 varietas padi yang dicobakan pada taraf nitrogen. 5 taraf nitrogen. Lalu di sini ada taraf nitrogen ke kilogram per HH, lalu ada hasil gabah ulangan 1 sampai 4, lalu jumlah perlakuan. Nah, di sini perlakuannya itu ada 2, yaitu mulai dari V1, V2, V3, dan nitrogen, taraf nitrogen. Lalu selanjutnya, data tersebut dibagi berurutan berdasarkan varietas, lalu taraf nitrogen, ulangan, dan hasil. Nah, dapat dilihat dari yang sudah saya urutkan atau ditranslokasikan dari tabel sebelah ke tabel yang sudah berurutan. Langkah selanjutnya yaitu teman-teman dapat mengcopy data tersebut dengan mengklik CTRL-C. Nah, setelahnya kita masuk ke aplikasi SPSS. Nah, tampilan awalnya kan seperti ini. Nanti kalian teman-teman bisa pindah ke data view untuk memasukkan datanya dengan mempaste data yang sudah kita copy tadi dengan menggunakan CTRL-C. Nah, apabila seperti ini adalah tampilan error, maka teman-teman harus membloknya lagi, lalu mempastenya ulang. Maka tampilannya akan seperti ini. Lalu kembali lagi ke variable view. Nah, di sini teman-teman harus mengubah namanya sesuai dengan urutan tadi. Yang pertama ada varietas. Lalu yang kedua ada nitrogen. Lalu yang ketiga ada ulangan. Dan yang keempat yaitu hasil. Desimal kita ubah ke 0 semua. Dan masuk pada bagian label. Pada bagian label varietas kita beri label varietas padi. Lalu pada bagian nitrogen kita beri label taraf nitrogen. Lalu pada bagian jangan lupa diberikan satuan taraf nitrogennya, yaitu kilogram per HA. Lalu masuk pada bagian ulangan, yaitu kita beri label ulangan. Lalu kita pada hasil kita beri label hasil gabah dengan satuan ton per ha. Lalu selanjutnya kita masukkan pada bagian value untuk varietas. Kita klik yang titik 3, maka tampilannya akan seperti ini. Untuk value varietas kita klik 1 untuk V1 sama dengan kita beri keterangan varietas
saya buat di sini tanda tanya karena agar maksud dari tanda tanya ini nanti teman-teman bisa masukkan punya varietas yang digunakan pada penelitian teman-teman. Nah, value-nya kita lanjut kedua untuk V2 sama dengan varietas tanda tanya. Jadi dapat disesuaikan dengan varietas yang digunakan pada saat penelitian. Lalu value 3 untuk label V3. Maaf, V3 dulu. Lalu klik OK. Nah, selanjutnya yaitu nitrogen, yang mana nitrogen kita mulai value-nya dari value 0 untuk label nitrogen N0, nitrogen Kg per Ha. Lalu klik add. 1 untuk N1 sama dengan nitrogen Kg per Ha. Klik add. Lalu untuk value 2 pada label N2 untuk keterangan nitrogen Kg per Ha. Lalu 3 label N3 sama dengan nitrogen Kg per Ha. Kilogram per Ha. Lalu value 4 untuk N4 sama dengan nitrogen Kg per Ha. Lalu yang terakhir 5 untuk label N5 sama dengan nitrogen nitrogen Kg per Ha. Klik add. Lalu setelah semua dimasukkan, kita klik OK dan lanjut ke ulangan. Nah, untuk ulangan mulai dari ulangan 1 untuk label ulangan 1 lalu klik add, lalu 2 untuk ulangan 2, klik add, lalu 3 untuk ulangan 3. Dan 4 untuk ulangan 4. Nah, setelah semua data telah dimasukkan, kita kembali ke data view untuk melihat perubahannya. Nah, maka tampilannya akan seperti ini setelah datanya, data value dan namanya tadi sudah kita ubah. Maka tampilannya akan seperti ini. Nah, untuk selanjutnya, untuk analyze, kita klik analyze pada bagian atas, lalu kita pilih bagian general linear model, lalu kita pilih yang bagian univariate. Nah, lanjut,
hasil gabah kita masukkan ke dependent variable dengan mengklik tanda panah. Lalu untuk varietas padi kita masukkan ke fixed factor. Lalu tak begitu juga dengan taraf nitrogen, kita masukkan ke fixed factor. Lalu yang ulangan klik ulangan kita masukkan juga ke fixed factor. Nah, setelahnya kita masuk ke bagian yang model, kita klik model, lalu kita pilih yang custom. Lalu interaction kita ubah ke main effect. Lalu kita pindahkan varietas ke sebelah kanan dengan menggunakan tanda panah. Begitu juga dengan nitrogen dan juga ulangan. Nah, setelahnya untuk melihat interaksi antara nitrogen dan varietas, kita pilih ke interaction. Lalu untuk mengkliknya itu kita pakai shift bersamaan ditekan dengan tanda bawah. Shift tanda bawah. Maka tampilan seperti ini, lalu klik tanda panah maka akan muncul seperti ini. Lalu kita klik continue, masuk pada bagian post hoc. Bagian faktor kita pindahkan ke post hoc semua, mulai dari varietas, ulangan, lalu kita pindahkan juga nitrogen, lalu kita pilih yang LSD, lalu Tuki, lalu Duncan. Klik continue, lalu masuk ke bagian option. Overall kita pindahkan ke display means. Lalu kita pilih display yang descriptive, statistik, dan homogeneity test. Lalu kita klik continue. Nah, setelah selesai kita klik OK, maka akan otomatis keluar output dari analisis data yang sudah kita lakukan menggunakan rancangan acak kelompok faktorial. Bisa dilihat di tampilan layarnya. Sorry. Baik, sekian video tutorial dari saya. Apabila ada kesalahan, saya memohon maaf. Saya tutup video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat dan membantu teman-teman sekalian.